大家晚上好，晚安。感谢主，晚安。晚安，感谢主，今天就是主耶稣复活节，我要祝大家复活节快乐。Amen。因为主耶稣已经复活了，我们没有不需要惧怕了，我们以主耶稣已经复活。我们要开始今天晚上的朗读圣经节班。我们感谢主，有我们的忠心的老师吴牧师来教导我们，谢谢吴牧师。来，现在我们要开始用祷告。我们依靠上帝。今天晚上有小林姐妹、赖姐妹来带领祷告，请。好，我们来祷告。真的感谢你，我们的神。今天晚上我们可以在一起学习中文。现在我们要开始，求你的带领，求你保护我们，求你给老师健康的身体。奉耶稣的名，阿们。阿们，谢谢赖姐妹，欢迎大家学员。我们要努力的学习，认真的学习，未来要侍奉主耶稣。现在把时间交给吴牧师来带领。吴牧师有请。感谢主，我们今天庆祝耶稣复活。耶稣复活就是教会的一个很重要的节日，就是我们称复活节。我就祝大家复活节快乐，蒙福的复活节也是可以的。复活节，我认为在中文最好的ucapan yang paling bagus itu Mandarin Chinese, 复活节快乐ya. Kalau Indonesia apa? Pasca. Selamat Pasca. Pasca. Apa itu? Orang nggak tahu ya. Hari kebangkitan. Bahasa Inggris apa? Happy Easter. Apa itu? Orang juga nggak tahu apa. Tapi 中文复活节快乐，完整的就是耶稣复活节快乐。Hari Raya Kebangkitan Yesus 很清楚都是讲复活节快乐，耶稣复活呀，耶稣复活，耶稣复活了，我们就大声叫赞美上帝。耶稣复活了，感谢主耶稣复活了，哈利路亚。那个有一个传统的习惯，ada kebiasaan tradisi Yesus bangkit, puji Tuhan, semua teriaknya. Yesus bangkit. Tuhan. Haleluya. Yesus bangkit. Puji syukur pada Tuhan. Nah, jika但是他的那个tepatnya bagaimana ya? 要再看那个历史ya. Tapi ada sorak-sorak yang begitu ya. Ingat enggak waktu itu? Waktu Palem, waktu apa? Minggu Palem. Hosana. Berkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, puji Tuhan ya. Nah, jadi satu puji-pujian, padahal Hosana itu artinya tolonglah kami. Betul ditolong. Yesus tolong, tapi caranya apa? Dia naik ke kayu salib. Jadi maka tidak masuk logika manusia. Loh, lu sendiri mati, lu mau menyelamatkan kami bagaimana? Nah, itu ya. 好，我们就知道了，我们的信心在耶稣基督里，就是用这个上帝的按照上帝的方式，按照上帝的旨意，通过耶稣基督赎罪，赦免我们，救赎我们，ya. Jadi yang paling tepat itu selamat Hari Kebangkitan Yesus. Itu yang paling tepat sebenarnya. Betul, kita merayakan kebangkitan. Kalau selamat Paskah apa?
Jadi dari tadi siang saya ada diskusi sama orang, jadi orang selamat Paskah. Selamat Paskah artinya apa? Ada yang tahu enggak? 老师 saya juga jawab. Justru Ah. itu rasanya nggak masuk akal ya. Paskah itu Passover waktu zaman Mesir kan? Iya, betul. Terus Salah Margaret, makanya. Hah? Ya. Apa lagi? Iya, jadi Paskah Yesus masih merayakan bersama murid-muridnya makan sayur pahit, tidak beragi. Nah, sudah itu, setelah Baru- Yesus merayakan Paskah, Iya, baru dia Setelah- ditangkap. nah, setelah Yesus merayakan Paskah, pada waktu dia merayakan Paskah sama murid-murid, tiba-tiba diambil roti kan? Iya, Hmm. pecahkan itu. Jadi itu salah kalau diomongin Paskah lah, salah itu loh, Se. Ya, dia ambil roti, yang ngomong apa? Inilah tubuhku. Tubuhku, Oh, inilah iya. darah. Ambil Cawan. cawan. Ambil cawan ya. Hmm. Ambil cawan, dia bilang inilah darahku. Jadi daroba tidak merayakan Paskah lagi, tapi merayakan tubuh dan darah Yesus. Ya. Hmm. Cuman secara rohani memang ada artinya. Waktu orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, jadi lewat malaikat maut kan bunuh semua anak sulung yang di rumah, yang anak sulung yang di rumahnya tidak ada tanda darah, betul enggak? Dibunuh semua. Tapi yang ada darah di pintu, ada darah, lewat. Malaikat maut lewat, enggak jadi mati. Ini apa? Anak sulungnya lewat. Nah, lewat itulah Paskah. Ya. Paskah itu artinya apa? Lewat. Ya, Passover. Bahasa Inggrisnya tadi Ibu Margaret sudah kasih tahu kita, Passover. Passover ya, lewat. Nah, jadi itu rayakan. Jadi kalau merayakan Paskah berarti merayakan itu peristiwa yang di itu. Jadi selamat Paskah ya. Oh, merayakan yang di Mesir, betul enggak? Nah, kalau secara tepatnya kita tidak merayakan Paskah lagi. Tapi ada arti rohani. Ada arti rohani, kita tidak jadi mati. Kita tidak jadi maut. Upah dosa tidak lagi kita maut. Tapi kita di dalam Yesus kita dibebaskan. Jadi karena kita di dalam Yesus, Yesus yang mati ganti kita selamat. Jadi lewat. Ya, jadi boleh juga lah selamat Paskah. Tapi kalau mau tepatnya, tepatnya kita ucapkan selamat Paskah. Jadi kalau orang ucapin selamat Paskah ke saya dari pagi ya, saya balasnya selamat hari kebangkitan. Iya. Dari dulu saya Justru saya mau tanya itu, kenapa kok dibilang Paskah? Kan Yesus bangkit gitu loh, Ya. Tapi iya Hanhau. Kalau Esther juga nggak boleh kan? Esther nggak Ya. boleh juga. Easter. Ya, kita enggak tahu itu bahasa ini ya. Bahasa lain lah, bahasa asing ya. Nah, lain kali nanti saya akan jelaskan. Ada pelan-pelan. ceritanya lagi tuh telur itu Mesir ya, lain itu. Jadi intinya, kita woman English Zhongwen nih. Saya mau kita tahu karena kita belajar Mandarin, betul enggak? Mandarin Chinese itu paling tepat. 复活节快乐，最好的了，最清楚，最正确，jadi paling tepat. Nah, ini Mandarin. Nah, karena kita kelas Mandarin, jadi biar kita mengerti ya. Jadi Mandarin. Tapi boleh enggak selamat Paskah? Ya, sudah seluruh dunia orang mau selamat Paskah, kita ngomong salah, jadi kita yang disalahin orang. Betul enggak? Iya, mau ikutan aja ya, Lause, gak bisa ngomong ikutan. Kita enggak ikut. Tapi kita jangan salahin orang lah gitu. Saya enggak ikut. Saya selalu ngomong Happy Resurrection Day. Saya enggak pakai Happy Easter. Nah, saya jawab kan, siapa yang kasih salam ke saya selamat Paskah, saya pasti balas Happy Resurrection Day. Betul enggak? Ibu Lucy kayak gitu. Nah, itu contohnya. Saya enggak apa-apa ya. Tapi orang jangan disalahin juga orang selamat Paskah. Ada hubungan arti rohaninya ada.
Cuman mau tepatnya, 你要正确的就不要用, ya. Jadi kalau Tapi misalnya itu kan kita umum ya umum ya, jadi sudahlah. Jadi kita anggap nggak oke salah lah. ya. Kita sendiri kalau bisa ucapkan aja 复活节快乐. Diterjemahkan apa? Selamat hari kebangkitan. Jadi orang kebangkitan apa? Kebangkitan Yesus. Kok bangkitan? Dia bangkit. Nah, jadi secara tidak langsung kita memberitakan Injil. Ini juga yanku, ni就会传福音. Amin ya. Ya, waktu Nanti boleh bertanya lagi ya. iya Lause, karena waktu Paskah masih merayakan loh Yesusnya ya. Ya, tapi setelah itu Yesus pegang roti dan pegang cawan itu, dia tidak lagi dirubah. Perjamuan Paskah diganti dengan perjamuan apa? Perjamuan kudus. Ya, roti dan anggur itu. Maka kita tidak merayakan Paskah lagi. Jadi ada gereja-gereja tertentu masih makan sayur pahit. Untuk apa? Yang ngomong, enggak lagi. Kita merayakan perjamuan kudus. Ya, itu betul, benar. Jadi gereja harus merayakan perjamuan kudus. Karena Yesus yang menentukan. Nanti saya akan masuk pelajaran ini. Jadi Betul, gereja Lause. tidak usah lagi merayakan Paskah, tapi merayakan perjamuan kudus. Kalau bisa lebih sering lebih bagus ya. Jangan terlalu sering juga lah, sebulan sekali lah ya. Supaya Ya. ingat sebulan sekali ya. Kalau ada gereja itu sampai setiap minggu, jadi Katolik. Katolik ya, terlalu apa namanya kalau seminggu sekali? rutinitas. Rutinitas terbiasa. Tapi kalau ada gereja yang terlalu lama, 3 Setahun bulan sekali. baru sekali. Padahal 6 bulan sekali. Kenapa? Karena pendeta katanya. Mesti tunggu pendeta. Nah, itu salah juga, terlalu lama. Orang udah lupa. Ya. Yang paling bagus menurut saya ya sebulan sekali. GKPI ya sebulan sekali. Untuk gereja mana lagi ya sebulan sekali. GBI juga sebulan sekali. Lause, padahal di sencingnya itu jelas banget loh kata-katanya perayaan itu Paskah Yesus itu Lause. Cuma mereka sukanya bacanya ngawur kali ya. Ya, oke. Asal baca. jadi我们我这个今天晚上我要介绍给大家一个过程，这个 Paskah 的这个什么复活节到复活节，我们基督教ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenalkan rangkaian perayaan Kristen sampai hari kebangkitan. Dimulai kapan? Ada yang tahu enggak? Dimulai pertama kali peringatan Paskah atau peringatan kebangkitan Yesus. Kita sudah umum biasa pakai Paskah ya. Nah, pertama kali dimulai dari kapan? Contohnya kalau pemilu ya. Pemilu kan nanti 2024. Pemilihan presiden maksud saya 2004, tapi sudah dimulai bulan Juni ini loh. KPU sudah ditentukan, sudah mulai prosesnya, sudah dimulai bulan Juni tahun ini prosesnya. Tapi hari pelaksanaannya nanti di tahun 2024 itu pemilu. Nah, Paskah itu kebangkitan Yesus hari ini kan? Hari ini. Tapi proses persiapannya itu dari kapan? Ada yang tahu enggak? Mau coba jawab enggak? Bulan Nisan. Minggu malam ya? Minggu malam kan minggu lalu, pada minggu lalu. Bulan Abu, Nisan ya Lause. Abu apa itu orang Katolik? Ya, orang Katolik itu dia bisa ingat karena dia lakukan terus. Kalau gereja kita, gereja Protestan, gereja Injil, lupa sudah ya, tidak diingat lagi. Padahal itu bagus juga. Itu bukan milik Katolik loh sebenarnya. Itu milik gereja Kristen, bukan milik Katolik, milik gereja Kristen. Cuma gereja Kristen agak lupakan. Dimulai dari Rabu Abu namanya. Iya, Rabu Abu. Rabu Abu. Jumat Itu Agung. ada 40 hari puasa. Tapi kita tidak puasa seperti itu ya. Seperti orang puasa nahan lapar, saya udah jelaskan minggu lalu kan.
Nah, kita jinsi. Apa namanya? Ada yang memang gereja ya, terutama Katolik, ya dia jinsi 40 hari loh. Bukan sebulan loh, 40 hari. Nah, tapi sebenarnya itu adalah persiapan Paskah, mengikuti ada kaitan dengan sejarah Israel ya. Oke, dimulai Rabu Abu. Nah, saya akan tampilkan supaya kita ngerti aja ya. Nggak usah dihafal, nggak usah di apa. 只要我们一个知识apa nama pengetahuan ya. Oke, saya share screen. Ada mosi. Ya. Oh ya. Baru mau keluar ya musuh. Nah, jadi ada beberapa istilah, 有几个名称我们应该知道，应该知道，因为这个是基督教的教义传统。Jadi ini adalah ajaran Kristen yang tradisional. Maksudnya tradisional apa? Kita mesti tahu. Kalau zaman dulu nenek moyang kita tahu. Sekarang anak sekarang tanya, nama Akong siapa ya? Nggak tahu lagi nama Akong. Betul nggak? Akong punya Akong tahu nggak? Aduh, tambah lagi nggak tahu. Tapi kalau orang Batak itu bagus loh. Dia bisa urutannya, dia tahu. Generasi sekarang rata-rata generasi 20. Dia ada urutan. Orang Chinese sudah lupa. Orang Chinese yang di Tiongkok ada yang masih tahu. Dia ada gambar di dinding. Ini siapa ya? Margaret, Ibu Lucy ada cucu kan? Cucunya siapa? Anaknya berapa? Semua ada dibuat di dinding ya. Musa punya papa, papa punya papa, papa punya papa, papa punya papa. Aduh, gua mencai lah ya. Gua ngai menti. Tetapi ini tradisi-tradisi Kristen sebenarnya bagus. Kita tahu ya. Saya mulai dengan ini ya. Skrip ini. Nah, jadi saya pakai Paskah lah ya. Maafkan ya, tetap pakai Paskah karena sudah umum. Jadi dimulai dari ada satu masa namanya 40 hari. Ini Sinci ya, ini 40 artinya. Nah ini terkenal sekali namanya Lent. Ingwen ya. Kuci. Ci itu waktu. Jadi ini masa mulai masuk ke dalam masa pahit, masa penderitaan. Kuci. Ini 40 hari. Ya. Nah, 四星期ya. Ini 40 artinya. Ada orang ngomong Ta Cai Chi itu apa, puasa besar 40 hari. Tapi ini kita agak jarang ya pakai ya. Kita nggak pakai Ta Cai Chi. Kita lebih banyak kepada Ikuchi ya. Ini kelihatan enggak ini apa? Layarnya masih kelihatan ya? Okay. Ada. Ikuchi. Nah, dimulai dari hari Rabu Abu. Nah, tahun ini 2 Maret, tanggal 2 Maret kemarin, bulan lalu. Nah, Ingwen jadi Ash Wednesday. Ya, Rabu Abu. Kita orang Kristen ditanya sudah nggak ngerti, sudah banyak nggak tahu. Tapi kalau orang Katolik sebagian gereja-gereja kayak GPIB, kayak gereja Jawa, dia masih tahu karena dia masih pegang tradisi Kristen. Tapi kalau gereja modern, waduh, enggak mau tahu. Gereja modern jangankan khotbah aja enggak pakai dasi loh, jangankan pakai jubah pendeta ya. Saya pernah ke gereja-gereja yang khotbahnya itu maksudnya pendetanya juga ya sangat casual. Mimbar nggak perlu pakai, ada salib nggak di gerejanya, nggak perlu salib ya. Nah itu ya kita nggak bisa ngomong juga ya, dia modern, lebih banyak tampilnya big screen. Tapi kalau tradisi ya harus ada salib. Nah di rumah kita ada salib nggak? Ada. Bagus, tanda. Ini Kristen. Makanya di Cungkok sana di Tiongkok
semua salib dirobohkan, tidak boleh ada tanda-tanda oleh Presiden Tiongkok ya. Jadi semua dihancurkan salib-salibnya. Tidak boleh ada tanda. Yang boleh tanda apa? Xingqi. Bendera. Ya, oke dah. Nah, jadi ini dimulai dari Rabu Abu. Nah, jadi mereka puasa kalau yang ketat 40 hari 40 hari lah maksudnya. 40 hari ya, tapi macam-macam. Ada yang full, enggak ada full. Pagi, malam, ada yang boleh minum, ada yang pantangnya cuma makan daging. Macam-macam ya, kita tidak bahas itu. Puasa Nah, itu Daniel. sampai hari kebangkitan ini, kita sebut Paskah ini. Jadi ada 40 hari, tapi tidak dihitung hari Minggu. Karena hari Minggu tidak puasa. Hari Minggu kan Yesus bangkit. Kita mengingat Yesus bangkit. Jadi puasanya Senin sampai Sabtu. Senin Sabtu. Kalau mereka, kita tidak. Tapi kalau saya anjurkan, kita puasanya 1 hari saja. Itu di hari Jumat. Waktu Jumat Agung. Ya. Nah ini oke. Nah jadi ini masanya panjang. Kita sebut apa? Gereja-gereja sebut Prapaskah 1, Prapaskah 2, Prapaskah 3, Prapaskah 4 sampai berapa? Mosi? Sampai 6. Ya? 6, iya. 6 ya. Terus dia ada minggu terakhir itu, minggu terakhir bukan disebut Prapaskah lagi, tapi disebut Holy Week. Holy Week 是什么呢？就是Kudus ya. Holy. 生周 ini salah saya belum ganti ini. Ini senjou ya. Ini senis senjou Kudus. Minggu Kudus. Pekan suci. Ya. Pekan suci. Betul ini senjou. Atau disebut juga Passion Week. Passion. Ya. Tounan. Jadi banyak orang sebut dengan pekan suci atau Holy Week atau Passion Week seminggu. Dimulai dari kapan? Nah, 3个礼拜，我们就叫什么？种子主的 Minggu Palma. Nah, di Minggu Palma ini kodenya ada daun-daun palma ya, Palm Sunday. Nah, ini hari Minggu, minggu lalu. Pas Yesus sudah masuk ke Yerusalem, itu bukan lah, itu Holy Week ya, Senjou. Nah, Senjou 里面拜一、拜二、拜三呢，拜四就很重要。拜四叫做 Maundy Thursday， 就是基督司历圣餐日，什么圣餐夜 juga boleh. Malam penetapan perjamuan kudus. Ya, ini kita baca Citu Seli Senchanda. Jadi Yesus menetapkan perjamuan kudus pada malam itu, pada malam Kamis malam. Jadi malam Jumat sebelum dia naik ke kayu salib dia menetapkan. Jadi kenapa mesti pada malam itu? Karena dia siapkan. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Betul tidak? Tubuhku dan darahku adalah benar-benar makanan. Yesus ngomong, Nimen naci he. Ambillah dan makanlah dan minumlah. Jadi maka dia langsung siapkan besoknya cepat dia siapkan tubuhnya, dia siapkan darahnya, maka dia naik ke kayu salib supaya kita bisa terima tubuh dan darah. Ya, 就能够领受上帝赐的饼和杯。上帝透过耶稣的身体就是那个饼，耶稣的血就是那个杯ya, anggur. Oke. Jadi ini Yesus menetapkan. Jadi perjamuan kudus mesti dilakukan. Jadi gereja mesti mengadakan perjamuan kudus. 教会，上帝的教会一定肯定要举行圣餐，因为是耶稣施立的。耶稣施立 itu maksud apa? Yesus yang menetapkan, tidak boleh dilanggar. Oke? Nah, 所以明天呢就是受难日，kita sebut dengan hari sengsara Yesus, 受难日。Orang bule bilang Good Friday.
Jadi pada hari Minggu itu yang paling agung, Jumat. paling baik. Jumat ya. Ya. Jadi Jumat yang paling bagus, 美好的美好的星期五 kira-kira begitu. 因为耶稣愿意牺牲自己, karena Yesus begitu luar biasa merelakan dirinya untuk jadi korban penebusan dosa. Bagus sekali pada hari Jumat. Jadi Jumat disebut Jumat yang Good Friday. agung. Indonesia Agung. paling bagus, Agung. agung. Kalau orang Inggris cuma bilang good. Good. Nah, ya, maka itu kebiasaan orang, ada artinya sebenarnya ya. Kita tidak bahas itu. Hari sengsara. Nah, cuman saya mau kasih tahu satu hal. Yesus itu mati pada hari Jumat di kayu salib, betul ya? Di kayu Iya. salib. Dia naik ke kayu salib jam berapa? Pagi ya. 9 ya. Ya, berapa? Jam 9. 9. Jam 9. Pada jam 12 ada kejadian apa? 3 jam setelah kayu salib ada kejadian apa? Ininya terbelah. Tirai bait suci terbelah. Gelap gulita. Sebelum itu, Iya, pada jam gelap. gelap, ingat gak? Gempa bumi, seluruh bumi bergoncang, ya. Terjadi gempa yang luar biasa itu jam 12, langit gelap. Tiba-tiba itu sepertinya terjadi satu gejolak alam yang sangat luar biasa. Yesus mati jam berapa? 3 sore. Jam 3. Makanya kita puasa sampai jam 3 selesai. Yesus Kami jam ya. 12. Nah, Yesus kalau di kalender tulisnya hari itu hari apa? Dia bukan tulis Jumat Agung, tapi dia tulis wafatnya Isa Nabi Al-Masih. Isa Al-Masih. Wafatnya Nabi. Wafat Yesus wafat apa tidak? Wafat. Nah, Kan ditusuk tombak. wafat itu mati terhormat. Raja wafat, pahlawan atau apa itu. Yesus wafat enggak? Yesus tidak wafat. Yesus mati konyol. Sangat menderita. Jadi kita sebut hari sengsara. Saya mati, memang betul matinya, tapi kurang enak kalau secara bahasa, kurang sopan. Ini nabi orang Kristen, ya. Kalau kematinya nabi kan enggak enak. Jadi mesti wafatnya. Jadi diringankan. Padahal tidak, memang dia mati dengan konyol. Digebukin dari malam, diseret sana sini, ditelanjangin. Mana bisa wafat? Kalau raja yang agung mati baru wafat. Nah, tapi sudahlah, itu bahasa. Cuman kita mesti mengerti aja. Yesus mati itu sangat menderita. Maka disebut Tungwen, bagus sekali. Sonan. Nah, jadi ini sekali lagi kita kan belajar Mandarin. Dan kita boleh mengerti di sini. Orang bahasa Mandarin itu sangat bagus. Jadi mereka terjemahkan Alkitab, mereka gumulkan dengan sedemikian rupa sampai mendapatkan satu kata Sonan. Nan itu kunan, jadi sulit dimengerti, sulit. Itu diterima oleh Yesus. Ya. Nan itu jadi nan itu memang ada arti yang apa? Sonan itu jadi cainan, huanan itu jadi sangat menderita. Maka disebut hari sengsaranya Yesus. Saya lebih setuju pakai itu. Pakai dia. Oke ya. Pailiuknya apa? Pailiuknya Yesus di mana? Ini panjang cerita ya, itu teologinya. Tapi hari itu tidak ada apa-apa. Betul tidak? Maka disebut terdiam. Semua terdiam itu. Jadi disebut silent of Saturday. Pailiuk. Contohnya. Betul tidak? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Udah tinggal. Tapi Yesusnya juga mati. Allahnya tidak ada lagi. Jadi pada hari itu, Sabtu itu memang sangat tegang sebenarnya. Sangat tegang. Tidak tahu apa itu kita ya. Bagaimana. Jadi pada
orang sebut hari yang sepi, sunyi. Orang-orang kudus, ada yang bilang kudus. So, 中文这个不知道为什么会它的panjang penjelasannya, 很长的解释。神圣礼拜六，神圣 ini神圣 itu Allah yang kudus, atau Allah yang kudus, menyatakan kekudusannya, tapi dalam bahasa Inggris disebut divine, ilahi. Jadi Sabtu yang kudus, tapi juga Sabtu yang misteri. Kemudian ada yang bilang juga Zhongwennya ini apa namanya? Benmu itu kuburan. Hari kuburan. Jadi dianggap Yesus ada di kuburan. Tapi benar enggak Yesus di kuburan? Betul. Nah, yang tahu. Ya, secara manusia ya kubur. Betul, Yesus dikubur. Tapi apakah benar-benar Yesus dikubur? Tubuhnya pasti dikubur di situ ya, nanti dia bangkit. Nah, Yesus kemana? Kita itu panjang ceritanya, teologinya. Ada juga sebut apa ini? Kingre. Apa? Hari yang sunyi sepi. Nah, itu. Maka saya lebih setuju Silent of Saturday atau Silent Saturday boleh. Bahasa Indonesia disebut apa? Sabtu sunyi. Nah, bagus itu Sabtu sunyi. Oke. Sepanjang hari diam aja, enggak ada apa-apa, enggak tahu apa-apa, semua kosong, semua diam. Diam ya. Dan pada hari itu memang Sabat. Orang Yahudi hari Sabtu itu Sabat. Oke. Selesai Sabat, pagi-pagi benar Yesus bangkit. Di Alkitab, empat Alkitab sebut pagi-pagi benar. Jadi pagi-pagi benar itu kapan? Sangat pagi. Ya. Matahari baru muncul setitik sinar, sudah ya. Jadi disebut Yesus bangkit. Nah, Yesus huwo. Nah, jika juga esok huwo kita merayakan. Jadi kalau hari Jumat Agung kita sebut hari sengsara, Sonanre hari ya. Di Huhuojie itu Resurrection Sunday atau langsung boleh Resurrection Day, ya. Huhuojure boleh, Huhuore boleh, Huhuojie. 为什么用节呢？因为我们庆祝 karena kita merayakan. Nah, sebenarnya setiap hari Minggu kita merayakan ini Yesus bangkit. 为什么每个信徒在礼拜天主日我们做礼拜，我们崇拜，我们敬拜上帝，因为是我们要庆祝耶稣复活，耶稣复活ya. Jadi disebut hari kebangkitan. Nah, ini sudah selesai. Jadi hari ini hari kebangkitan ya. Puji Tuhan, 感谢主ya. 因为复活我们就有明天ya. 因为耶稣复活，我们就有盼望；因为耶稣复活，我们就有永生。Amin. Amin. Musa, mau nanya Musa? Ya, silakan. Hai. Kalau Maundy Thursday itu apa jadi Indonesianya? Kamis putih ya? Kamis apa ya? Kudus. Bukan. Ya, Kamis apa ya? Lupa ini tadi. Kamis putih kayaknya, Musa. Ada Kamis putih ya? Ya Kamis ya. Putih kayaknya. Ya, betul. Maundy Thursday. Maun itu kan Hancimo apa namanya? Gunda Gulana itu. Jadi Yesus kan di Taman Getsemani, ingat enggak? Dia sampai berdoa dengan titik-titik darah. Keringatnya bagai darah. Dia ngomong sendiri, hatiku sangat sedih. Nah itu. Dan itu Kamis malam. Itu hari Kamis malam. Jadi semua itu jadi disebut Maundy. Nah, tapi ada yang paling penting pada hari itu apa? Dia menetapkan perjamuan kudus. Nah, ini tidak boleh lupa. Jadi pada malam sebelum dia naik ke kayu salib, dia menetapkan perjamuan kudus. Pada malam diserahkan, dia mengambil roti.
mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya. Sesudah makan, dia mengambil cawan, mengucap syukur, dan diberikan kepada murid-muridnya. Jadi kita makan roti, kita minum juga cawannya, betul tidak? Betul. Jadi saya kalau pimpin perjamuan, saya bukan minum sendiri loh. Saya kasih, semua orang juga semua dapat, betul tidak? Roti juga dapat, semua dapat ya. Nah, ada gereja tertentu, anggurnya dia cuma minum sendiri, mabok sendiri dia. Muse, mau tanya lagi, Muse. Ya, Cing. Tadi yang itu Rabu Abu, kayaknya yang lain kan ada di Alkitab tuh. Kamis Putih, terus Minggu Palma, dan Jumat Agung. Nah, tapi Rabu Abu kayaknya nggak ada, Muse, di Alkitab ya? Ada. Jadi ini hanya budaya gereja. Ditetapkan oleh teolog lah ya, atau bapak gereja, bukan bapak gereja, kayaknya itu mulai dari abad berapa, abad 4 kalau tidak salah ya. Saya lupa juga, jadi mesti lihat sejarah. Cuman itu diurutkan dari hari kebangkitan ini, atau disebut Paskah ini mundur 40 hari gitu. Kenapa ambil 40 hari? Karena 40 hari ini punya arti yang mendalam. Betul tidak? Mereka, orang Israel keluar itu berapa? 40 hari, 40 tahun ya persiapan. Harus berpuasa 40 hari. Tapi yang paling banyak dipakai itu mulainya pertobatan. Nah, dipakai waktu apa? Orang Niniwe. Nah, yang banyak mengacu. Waktu Yunus, nah kenapa saya pakai Yunus 2 minggu lalu ya? Pakai Yunus itu maksudnya. Yunus itu memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum orang Niniwe. Jadi kalau kamu tidak bertobat, kamu mati. Wah, jadi mereka cepat-cepat bertobat. Pada waktu bertobat itu tandanya apa? Mereka harus menyesal. Menyesalnya bagaimana? Siram abu. Betul ya? Nah, Ayub juga pakai abu. Daud juga pakai abu. Jadi abu itu tanda penyesalan, tanda bertobat. Jadi dihimbau kita dalam waktu ini kita betul-betul bertobat, betul-betul menyesal atas dosa kita, dan nanti Yesus ampuni kan. Jadi mulai ini satu apa? Ritual ya, satu ritual bukan apa? Untuk mengingatkan kita tujuan dari tradisi gereja ini. Untuk mengingatkan kita harus bertobat loh, harus menyesal loh. Nah, diberi kesempatan mulai dari Rabu Abu itu. Nah, itu ceritanya Rabu Abu. Kira-kira begitu, Mosi. Ya, Sisil, Muse. Sen Hui Re, ya. Rabu Abu. Jadi sekali lagi, 这全部这个传统是基督教的传统，不是什么派，这个是从古代的呀，从古代教会dari gereja mula-mula sampai abad pertengahan sampai sekarang. Sejauh传统，传统ini apa? Artinya tradisi. Tradisi ini mau dipegang apa enggak? Ya, susah ngomong lah. Tradisi ngapain dipegang tradisi? Ya, kalau kita beri hormat, mestinya gimana? Yang muda hormat yang tua dulu, betul enggak? Panggil, betul enggak? Jadi kalau saya sama Ibu Lucy, mesti saya hormati Ibu Lucy dulu dong. Ibu Lucy, Wan An, nah mesti gitu. Masa Ibu Lucy dulu udah ngomong sama saya, itu enggak tradisi. Tradisinya yang muda hormati dulu, nyapa yang tua, betul enggak? Ya. Nah ini tradisi Kristen kita mau pakai enggak? Ya kalau bagi saya kita harus pakai karena menolong iman kita. Jangan dibiarkan. Jadi kalau dulu gereja itu harus di gereja ada bangunan, ada salib di atasnya, betul enggak? Ada pintu. Ada lonceng, pernah dengar lonceng gereja ada? Sekarang tidak ada lagi lonceng gereja. Contohnya ya. Nah, itu tradisi dan boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau iya itu apa? Supaya menolong, mengingatkan kita dan juga membangun iman kita. Nah, itu. Apalagi ini berkaitan dengan Alkitab. 那希望我们有一点知识
这个关于教会的这个传统的这个一些活动ya, semua kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional ini kita tahu lah. Jadi walaupun kita tidak lakukan, paling tidak kita tahu ya. Oke. Itu semua yang nakama. Cukup ya? Ya, cukup, Ustaz. Bu Margaret, tadi ada tambahan apa tadi? Bu Margaret, masih Yucai mah? Margaret gimana? Nggak ada ya? Masih. Kenapa Ada. Lausir? Ya, kenapa? Lagi makan. Oh, enggak, Neo. Tahu aja sih. Oh, Bang, kenapa? 老师， Kenapa? 我 Tadi 有 ada 一个吗？ sampaikan apa? 老师， Ya,请要 Lim. 在彼得前书1章，在彼得前书3章19节，什么意思？ 3章17节。 Penginjilan arwah. 彼得前书3章19节， 有关于这个吗？ 没有。 Itu 前书3章。 Nih itu Iben itu baca aja coba. Enggak, saya Indonesia nih Pak. Dan ya di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Maksudnya apa itu? Waduh, ini agak susah jelaskannya. Panjang. Iya, kemarin saya dengar juga ya. Email ya. Jadi Lin Lause juga tidak mau jawab. Ya, Tapi yang dia punya sih yaitu roh-roh mereka yang dalam dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan perannya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang. ya. Jadi maksudnya Jadi ini itu memang kan berlangsung ini. Injil itu diberitakan kepada orang. jadi perdebatan orang pada hari Sabtu itu, Yesus kemana? Betul enggak? Ada yang ngomong Yesus ke neraka, Yesus ke dunia orang mati, Yesus kembali lagi ke Bapa atau apa. Oh itu enggak tahu lah. Jadi pastinya apa enggak tahu ya. Tapi kalau ke neraka masa Yesus ke neraka? Apain kan? Tapi pada waktu itu Yesus memang memproklamirkan bahwa memang betul orang yang percaya kepada Yesus, jadi menunjukkan bukan membuat orang bertobat, orang mati bisa bertobat, enggak bisa. Jadi Yesus mati itu untuk manusia yang di bumi ini. Yesus tidak mati untuk arwah, Yesus tidak mati menebus dosa orang yang sudah mati, tidak. Jadi kesempatan kita percaya Yesus kapan? Selama kita hidup. 所以我们要相信耶稣是救主，当我们还在世上活着，耶稣的死不是要赦免已经过世的，没有，太扯了，他们太扯了，ada satu orang kaya, oh aku masih ada saudara 5 orang, tolong itu suruh si siapa Lazarus tuh beritakan Injil kepada saudara-saudara saya. Mana bisa, banyak nabi, banyak rasul, itu kalau mau mereka percaya, percaya, kalau tidak percaya, tidak percaya. Ya. Oke, itu lain cerita ya, Lime ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Masih yang lanjut ya. 要，牧师。今天最主要就是复活节。那耶稣复活有什么意思呢？耶稣复活，请问。在世上，在历史上有没有人死掉了、过世了？他在有吗？有吗？没有。Zaman Yesus ada Lausir. Siapa? Dibangkitkan oleh Yesus. Iya, Lazarus satu, terus itu. Begini, ada orang mati tapi bangkit lagi, ada enggak? Enggak ada. Nah, Ibu Margaret coba sebut satu. Tadi Bu Margaret. Terus anak ceweknya perwira itu ya. Ming Ai sebut satu.
Ibu Sisil sebut satu. Ya. Siapa lagi mau sebut? Ibu Lucy yang Ibu Lucy sebut satu. itu anak perempuan Dinain. Ada 9 kayaknya itu. 9 ya. Kalau saya catat sih ada 6. 3 di perjanjian lama, 3 di perjanjian baru. Orang mati tapi hidup lagi. Itu orang lagi diusung tuh anak janda. Siapa bisa jawab ya? 3 di perjanjian lama, 3 di perjanjian baru. Di perjanjian baru Sama Elisa waktu di jalan ketemu pas bangkit anak. Betul, Elisa ya. Kalau di perjanjian baru yang terkenal Lazarus, bukan? Lazarus. Tadi siapa? Yang tadi Mosi bilang Nain ya. Ada satu janda. Nah, 2 sudah anak janda. 2. Ada satu lagi enggak? Jadi Yesus membangkitkan 2 orang dong, betul ya? Satu anak janda, satu lagi Lazarus kan? Lazarus, iya. Satu lagi anak perwira Roma. Iya, iya betul. Itu sakit apa mati? Mati. Yang imam-imam teman-temannya bilang sudahlah jangan ganggu guru, anakmu sudah mati. Oh, udah mati ya. Yesus ke rumahnya, Yesus bilang dia belum mati, dia sedang tidur. Dan nanti baca lagi ya, kayaknya itu betul juga. Lebih dari 3 dong ya. Jadi minimal 3 di perjanjian lama, 3 di perjanjian baru. 3 sudah dapat. Ada satu lagi berarti di perjanjian baru. Perjanjian lama ada enggak? Siapa? PR aja. Siapa yang tahu tulis di chatting ya. Iya, betul mau di grup. Ya. Iya. Jadi Yesus apa bedanya? Yesus mati bangkit, ada orang juga mati bangkit. Beda. Yesus bangkit tidak mati-mati lagi. Dan dia mati tidak bisa pegang dia. Maut tidak bisa mencengkeram dia. Hai maut, mana sengatmu. Jadi Yesus bangkit hidup selama-lamanya. Nah ini beda. Jadi dia yang pertama bangkit dan hidup selama-lamanya. Siapa yang percaya kepada dia akan juga dibangkitkan. Nah ini yang hebatnya orang yang percaya pada Yesus. Jadi berbahagialah, saya tulis di situ kan dalam renungan, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit. Dia akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini. Puji Tuhan ya. Nah, jadi ayat kita yang terpenting ini. Kitab yang belum kita baca, Zakaria. Aduh, pas sekali ada ayat ini. Maka Tuhan akan menjadi raja di atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan ada satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Nah, ini artinya mendalam sekali. Jadi Tuhan pada waktu perjanjian lama belum disebut namanya. Tapi Tuhan yang ditunjuk, ya, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang nanti jadi manusia, Tuhan menjadi raja. Berarti Tuhan raja itu kan manusia untuk jadi manusia. Tapi jadi atas seluruh bumi, atas seluruh masa, atas seluruh zaman, atas seluruh segala bangsa, raja. Nah, kenapa dia jadi raja? Karena raja kebanyakan mau jadi raja itu maunya abadi, mau berkuasa terus. Contoh kan di Tiongkok itu kaisar pertama namanya siapa? Qin Shi Huang, ya. Pernah dengar ya? Qin Shi Huang itu mau hidup wan sui dia ya. Dia cari obat-obat supaya tidak mati-mati. Nah, dia mau jadi raja seluruh bumi. Ya dia sudah menguasai banyak sekali di Tiongkok itu Qin Shi Huang itu kan. Tapi dia tidak bisa, akhirnya mati juga. Nah, ini Tuhan nanti jadi raja atas seluruh bumi kalau dia hidup selama-lamanya. Nah, itu Yesus. Pada waktu itu Tuhan ada satu-satunya ini yang bisa jadi raja itu satu-satunya, yang bisa bangkit juga satu-satunya, yang hidup selama-lama satu-satunya. Namanya satu-satunya, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini, di seluruh bumi ini. Tidak ada nama lain. Ada yang tahu ayat itu? Di bawah kolong langit tidak ada nama. Artinya di seluruh bumi ini tidak ada nama lain. Jadi namanya satu-satunya. Nah, ini ayat ini. Zakaria 14 ayat 9.
Zakaria. Oke, 我们看到的中文ya. Jongwennya. Ini tadi siapa bisa tolong bacain dulu satu kali ini supaya mantap. Ming Ai. Ming Ai ya. Ya, 好的. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, Sisi. Ini saudara-saudara ingat ya, 弟兄姐妹可以记住ya. Ini 很特别这个经文. Ayat ini sangat istimewa. Satu-satunya. Satu-satunya. Wah, dia tegas sekali ngomong. Tuhan itu satu-satunya. Nah, gimana ngomong satu-satunya ini ya? Ya bahasa Indonesia cuma ngomong gitu. Dan namanya satu-satunya. Nama itu. Ya. Kalau nama bukan nama Yesus. Yesus orang Filipina ada nama Yesus. Orang di Flores ada nama Yesus. Tapi ini nama yang maksud nama yang menyelamatkan. Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan akan menjadi raja menyelamatkan. Cuman satu-satunya. Ya. 我们看到的中文ya. 中文是ini. 撒迦利亚书14章。14章。耶，撒迦利亚书14章。耶和华，nah 耶和华 ini Tuhan ya. 并做全地的王。Pasti. Pi itu ada satu unsur pasti itu, tentu. Jo itu jadi 全地 seluruh bumi. 全地 seluruh bumi ya. Jadi tidak ada yang terkecuali ini 全地. Jadi kalau ada istilah 完全, pernah dengar 完全? Itu adalah sempurna. Jadi tidak ada yang terlewat. Jadi 全地itu maksudnya seluruh bumi, tapi maksud 全地 ini jadi saudara-saudara mesti tahu 全地 ini punya arti seluruh ciptaan. Ya. Bahkan seluruh alam semesta itu adalah 全地. Jadi raja, uang itu raja ya. Nara Yahweh Wei Tui ya. Hari itu Nara itu Yahweh itu Pi. Pi itu tadi sekali lagi Pi. Pi itu ada satu unsur pasti ya. Pi akan jadi menjadi ya Tui U'er ya tuh ya Tui U'er satu istilah. Nah, Tui U'er ini nanti Lin Lao Si yang apa itu Cheng Yi ya. Tui U'er. Mosi kasih tahu deh Mosi. Tui U'er. Tapi ini umum. Tui itu satu-satunya. Tapi Chongwen tadi Indonesia satu-satunya kan. Kalau Chongwen Tui itu satu-satunya tunggal Eka Esa. Nah, tapi dia tambah U'er ada yang tahu dah artinya? Ada duanya. Tiada duanya. Ada duanya. U itu tidak ada. Bukan tidak. Ya, tidak ada duanya lah. Tidak ada tandingannya. Tidak ada rival. Tidak ada apa-apa. Tidak bisa. Jadi sangat satu. Jadi U'er. Orang suka ngomong Tui U'er itu. Jadi tidak ada duanya. Jadi dia adalah apa? Yehova Tuhan ya, menjadi satu-satunya. Ini terus Tateming namanya, Tateming Yesus juga. Itu menunjukkan apa? Kalau te ini menunjukkan apa? Yehova ya. Nara Yehova Piwe Tui U'erte. Jadi Tuhan yang satu-satunya. Ini juga mengkaitkan ke mana? Ke raja tadi, uang tadi. Raja yang satu-satunya. Nama Tuhan yang satu-satunya. Kata Ming itu nama kan? Oke? Ada pertanyaan enggak? Iwan nama saya jika kata-katanya. Atau ada tambahan enggak? Yang lebih paham? Cukup. Cukup ya? Nah, Oman baca satu kali. Atau saya lanjut dulu ya? Supaya langsung ya.
那我今天要用，其实我们的新约已经完成了，全部已经度过了ya. Sebenarnya perjanjian lama surat-suratnya, kitabnya sudah dibaca semua. Tapi karena hari ini hari khusus Puhoje, kita pakai satu ayat yang kuat juga ya. 我还是要提供一个经文，用耶稣复活的呀，有关跟这个撒迦利亚书。Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ini di Kolose 1 ayat 18. Jadi ini ayat-ayat kebangkitan. Bukan cuma di Matius. Matius itu ceritanya, ya, kisahnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua ada. Termasuk di Rasul dan di Korintus ada. Tapi di Kolose 1:18 ini ada yang sangat istimewa yang kita pelajari. Ialah kepala tubuh. Nah, ini kepala namanya. Ini yang paling utama itu di tubuh kita itu kepala. Betul ya? Yaitu jemaat ya. Kepala tubuh itu jemaat maksudnya. Jadi ini bagi kita semua. Orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah tergabung dalam Yesus. Tubuh yaitu jemaat tadi apa? Yang tadi saya sudah cerita. Yang kita yang sudah makan tubuhnya, sudah minum darahnya, jadi tubuhnya. Ada orang ngomong DNA kita apa? DNA kita. DNA Kristus. Nah, itu Mosi golongan darah apa? Oh. Andreas, oh ya. Pak Andreas golongan darah apa? Oh, A sih. Jadi kalau lain kali orang tanya golongan darah apa? Oh, golongan darah Kristus. Nah, amin ya. Golongan darah Kristus kita ngomong ya. Oke. Ialah yang sulung yang pertama bang. Nah, pertama bangkit sulung. Sulung cuy sousian dah. Yang pertama betul sulung. Sudah yang pertama tulis sebelah pertama bangkit. Tidak ada orang yang bangkit begitu caranya. Maksudnya bangkit dan tidak pernah dikuasai maut lagi, tidak pernah mati ya. Dari antara orang mati. Dari antara orang mati ini bicara apa? Fisik. Jadi Yesus bukan cuman mati, bangkit dari kematian, tapi bangkit dari antara orang mati. Nah, ini beda ya, bangkit kematian. Ada yang tahu enggak? Kalau Indonesia ngomong bangkit dari kematian. Nah, itu Soeharto, tahu enggak Soeharto itu presiden nomor 2 presiden kedua Indonesia ya, banyak yang mungkin enggak ada. Presiden kedua Indonesia itu namanya Soeharto. Dia bangkit lagi dari kematian, betul enggak? Nah, dia banyak mobil-mobil truk pena. Toh zamanku. Nah, dia ada ngomong. Emang dia bangkit. Pena toh zamanku. Jadi seolah-olah dia bangkit lagi. Jadi orang pingin lagi seperti zaman Soeharto. Jadi seolah dia bangkit dari kematian. Ada orang yang masih sampai sekarang masih mengagungkan Soeharto. Jadi pengen dia bangkit. Jadi seolah itu bangkit dari kematian. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Enggak. Dia enggak bangkit dari antara orang mati. Jadi secara fisik, jadi spiritnya Soekarno juga sampai sekarang ya. Jas merah dia ngomong kan. Soekarno kan. Makanya PDIP itu pakai warna merah. Jas merah itu apa artinya? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu jas merah, ingat ya. Nah, jadi seolah-olah suaranya masih hidup. Dia bangkit dari kematian. Wah, pidato. Wah, waktu siapa yang pidato? Wah, seperti Soekarno bangkit lagi. Tapi Yesus bukan. Dari antara orang mati. Jadi dia sendiri betul-betul secara fisik dia bangkit lagi. Nah, ini maksudnya bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan cuma spiritnya, bukan cuma rohnya, tapi fisiknya, physically, secara tubuh, jasmani, ragawinya dia bangkit. Nah, ini penting. Sehingga ia lebih utama. Tidak ada bisa lawan, dia paling utama, paling tinggi, paling top dalam segala sesuatu. Maka dia pantas jadi raja. Tidak bisa lawan. Tu i-u-er. Tu i-u-er. Ah, enak ya? Tu i-u-er. Oke.
Baca satu kali, minta Wawan tolong baca, Wawan. Wawan. Sudah janjian nih mau baca, Wawan. Mana? Wawan, ikutin enggak? Pihwa, ada Wawan enggak sih? Enggak ada ya? 没有在。 Dia bilang mau baca nih. Oke, lanjut dulu ya, nanti dia baca ya. Ya. Kita baca yang Zhongwennya. 就是哥罗西书1章18节。哥罗西西书1章18节。我先解释，他也是教会，他也是教会，在他也是在，他也是教会全体之首，拿的全体，tadi apa 全体，ya，全体 seluruh tubuh badan, seluruh badan. Jadi badan. saudara-saudara tahu kalau bahasa Indonesia lebih bagusnya badan, badan penanganan bencana, badan apa, ngerti kan? Jadi tapi ini maksudnya badan tubuh, tapi badan juga menggambarkan sesuatu yang luas, ya. Bisa zishou, jadi apapun ya yang shou itu apa? Pertama, shouxian, nah itu pertama yang duluan, ya shou itu yang duluan. 他也是教会全体之首, jadi dari seluruh jemaat dia yang pertama, dia yang utama, dia yang duluan. Nah, jadi bahasa Indonesia dia yang kepala. Kepala kan duluan, ya. Jadi kalau mau bagus ya kepalanya harus bagus dulu. Satu bangsa harus bagus, kepalanya harus bagus dulu. Ya. Satu gereja harus bagus, ya kepalanya harus bagus dulu. Ya, begitulah seterusnya. 他是演示，他是从死里首先复活的。演示 ini juga yang 演示, jadi yang utama. Ada 元帅, ya. 演示, jadi yang permulaan. Jadi yang pertama. Jadi diulang lagi ini. Tadi shou sama 演示 ini sama. Jadi ada maksud duluan, yang terutama, yang paling penting, yang terdepan, yang terhebat juga. Secong sili dari mati, sili ini mati, ya. Jadi Zhongwennya pakai sili. Jadi sili, shouxian, yang pertama-tama, Fusen, hidup kembali. Fusen, sen itu berarti hidup, ya. Fusen, huo, sen huo, Fusen, jadi dia hidup lagi. 他使他可以在凡事上居首位，他 menjadikan dia 可以 dapat boleh pantas 在凡事上 segala sesuatu, 凡事 segala hal, segala peristiwa, 居首位. Jadi ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Ji itu semacam tempat tinggal, ya. Atau jisou, linci, jisou. Jadi yang di tempat tinggal yang terutama, posisi yang paling terutama di tempat tinggal, ya, di tempat tinggal, ya. Tadi ini warnanya pakai apa ya? Tidak ada, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Jisou wei. Jadi sebenarnya menunjukkan tempat tinggal kita, bumi ini. Tadi di Jakarta ngomong di bumi ini, seluruh bumi. Centi, ini ada centi. Jadi dua ayat ini ada hubungannya. Sekali lagi saya katakan perjanjian lama dengan perjanjian baru tuh hubungannya sangat erat. Jadi kita bisa mengerti perjanjian lama, karena kita sudah menerima perjanjian baru. Di waktu kita membaca perjanjian baru, ternyata ada latar belakang di perjanjian lama. Jadi memang Allah punya rencana itu kekal adanya untuk menyelamatkan kita di dalam
Yesus Kristus. Ya. Jadi Oke, sekarang kita baca. Ada mau tanya ya? Lucy? Ya. Cisowe jadi apa Lucy? Ci ini kan semacam Tempat. tempat tinggal. So itu yang paling utama. Posisi tempat tinggal, posisi yang paling utama apa? Cisowe. Oke. Nah, jadi yang paling utama, paling penting, paling mulia, paling agung, paling terhormat, paling duluan, dan segalanya. Kenapa dia bisa dapat posisi yang begitu bagus? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Karena yang pertama dan yang utama. Ya. Cuma Ibu Chong mah, Ibu Lucy ada tambahan? Ibu Margaret, Yuma? Meyo. Atau yang sudah banyak paham juga itu apa? Pak Andreas? 对啊，牧师没有牧师，没有提问。 Victoria. 他的牧师就是鸡手那里有位置这边哦，你下来下来，这里有只鸡手就是了。 Ada W-nya. Paling belakang. Kelihatan Ci so wei. 鸡手位呀呀，如果第一个他也 itu 是 sebenarnya 叫 berkait. 全体鸡手 Oh, yang atas musuh. 啊，yang Baris Oh. pertama. Ci so. 鸡手呀， Ya itu. 之手 Oh, ci so. 他也是教会全体之首。鸡手呀， So ini so di sini yang utama sama, so itu utama. 哦， So ini so semua loh. Kelihatan enggak? Ini ada so, ya. ya ya Ya, ya， sama. So itu utama, 鸡 yang 手 duluan, 鸡 yang 手 paling depan. So itu depan, yang paling depan, yang paling utama, yang pertama, termasuk yang terakhir, termulia, teratas. Terus, ya. Nah di sini ada so lagi. Tidak, sini nah. So sian, 手 mosi. Pertama-tama. Itu Pertama-tama. yang pertama-tama. So sian, ya so. Hmm. Nah ini ada so lagi. Jadi ayat ini ini satu ayat yang sangat kuat bahwa Yesus itulah yang pertama. Yesus itulah yang paling utama. Yesus itulah yang paling mulia, paling agung. Amin, ya. ya ya, oke lah. Dia kan anak Allah pertama, jadi Ci Sowe itu berarti dia menduduki tempat yang paling pertama. Sowe itu kedudukan. Betul. Kan, gitu. Sebagai contohnya. Ya dia kan putra Allah, kan putra sulung. Nah, jadi begini, misalnya kita mau ngadakan pesta duduk ya. Pesta, jadi siapa yang mesti duduk duluan di yang paling tempat yang terhormat siapa? Ibu Lucy dong. Ibu Lucy. Penyelenggara. Paling terhormat. Sampai lah ya, kita harus hormat. Atau kasih Lin Lausi lah, Lin Ikun Lausi nah, ini Joy. Ya, Joy, hao de wei zi, ya kita ya cuncing sama ya. Nah, jadi seperti juga kita lihat kalau menteri-menteri atau ada apa ya, sebelum presiden duduk mereka tidak boleh duduk mestinya, betul nggak? Kelihatan nggak itu? Betul. Betul. Misalnya dalam sidang, ruang sidang, sebelum hakim masuk semua harus berdiri. Hakim duduk dulu, baru orang lain boleh duduk. Nah itu maksudnya Ci Sowe. Bisa paham nggak? Ci Sowe. Jadi harus 首先要请他先坐，首先最好的位置要让给他。Kalau di kelas kita ini kita harus kasih Ibu Lucy. Enggak, Bu lebih umurnya lebih banyak. Siapa? Bu Cecilia. Oh, Ibu Cecilia, sorry. Salah Ibu Cecilia ya. Ibu Lucy 几岁？多大岁数？多大岁数？ Oke. 好，我们现在就 Ibu Lucy berapa? Berapa? 73. Wawan baca, Wawan. 73 Wawan sudah Sisil. Hah? Sisil 76. 78 kali. 78 ya? Wawan belum ada musuh. Belum ada ya. Oh, Mosi ada di Palembang ya? Enggak, belum, masih di Jakarta.
Oh, kok bisa tahu? Wawan belum ada. Itu enggak keluar videonya. Oke, kalau gitu tadi Kolose ini belum dibaca ya. Itu minta Henny boleh tolong baca? Ibu Henny bisa buka enggak? Susah ya mic-nya ya. Ibu Jenny deh, Jenny. Ibu Jenny bisa buka enggak? Iya, bisa. Nah, ini Iya. siapa soal? Ini Ibu Bisa. Jenny. 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 Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Ya. Jadi ini kepala itu tadi ya. Dia pakai kepala kan yang paling utama, kepala. Betul nggak? Kita paling atas, betul nggak? Yang paling dihormati di badan kita mestinya kepala, yang kasih mahkota, betul nggak? Kalian mau pakai mahkota mana? Mahkota yang kiri atau kanan? Kalau kiri itu ada mahkota duri, ada mahkota emas. Yang emas saja. Yang emas saja. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang ini? Yang emas. Sebelum dapat emas, Iya betul. No crown. Ya. Nah ini ada lagi yang sulung. Sulung itu juga. Yang pertama itu juga. Yang lebih utama juga. Sian, wei. Ya. Ini ayat ini sangat kuat bahwa Yesus itulah yang utama. Jadi ketika kita baca ayat ini tidak usah ragu lagi. Kita percaya saja Yesus itulah yang paling utama. Di dalam Dia kita ada hidup yang kekal. Amin. Ya. Omen tua Chongwen. Kolose sulikang sepace. Sama-sama ya. Kolose sulikang sepace. Ta shi jiao hui. Ta也是教会，Jadi saya baca sekali. Nah, yang kedua kali saya ikut. Jadi semua juga ikut ya, lebih pelan ya. Ulangin ya. Ta ye shi jiao hui. 他也是教会，全体自守，他是演示，他是演示， lagi， 他是演示。他是自从十里，从十里。 Perhatikan se-nya banyak sekali ya. 自从十里，十里守首先，首先复生的， lagi 首先复生的，为不 ini ada 4. 不生的，复活节 ini 复生的。 Oke. Ya, bawah. 它可以，使它可以，他可以在凡事上，在凡事上 lagi
在凡事在凡事事上上是上首尾，居首位，位，lagi 居首位，位，居首位，anggap i aja. 首 I, 位， tapi i, 居nah, bibirnya tolong dimajukan. Bibirnya dimajukan.居首位，居首位，居首位，居首位，首位首位，居首位，七十位位， Coba Ibu Sisil. 居首位. 居首位， Wei, jangan takut. 居首居位. 首位， Ya. Ibu apa? Jenny, coba. 居首位， Bagus. Henny. 居首位， Bagus. Oke. Asian mau coba, Asian? Belum bisa ya, Asian ya? Yang lain, oke. Kalau Oke lah, dia- kisau itu Coba. apa artinya? Yang di atas, Ci- yang paling centi, centi, Nah, kisau, ini kisau, yang utama. Zisou itu yang utama. Kalau Jisou itu utama, kedudukan yang utama. Kedudukan. posisi kedudukan yang utama. Ji首位, zhi首 yang pertama. Ini sudah ya, sudah baca semua. Ada pertanyaan? 时间到了，牧师。 Ininya dulu ya. Coba ada yang apa? Catat nak ke semua apa namanya? Vocab, Vocab. kosa. Ya, Ini nak. Qian, kisau, Zisou, Qian, 全体之首，手， Nah, coba. 体是赤手，之首，天地是手，之首，直之手，手，天天地之之手，手， Mosi baca sekali. Qian, Ti, Zisou. Nanti yang lain semua ikut sekali. Coba. 全体之首，天地之手， Mosi dulu. Mosi sendiri satu, nanti 呀，老 sama-sama. 师，叶牧师呀，全体之首，天地之手，手， Sou. Jangan sau ya. 手， Oke. 之 Nah, ini Yanti baca sekali. Qian, Ti, Zisou. 天地之手， 很好. Oke. Pak Andreas. Ya, Musa. Yang mana, Musa? 哪里的？ Ini aja. Oh. Nah, ini kosa katanya. Qian, Ti, Zisou. 全体之手， Ya, oke. 之手， Ming Ai. 之手， Ming Ai belum bisa. Ming Ai belum buka, Ming Ai. Ya, oke. 天地之手， Oke, kita baca PL dulu ya. Oke. Sajialia su se si zhang jiu jie. Saya saran ya. Baca nggak usah cepet-cepet. Yang penting jelas, jelas. lihat nadanya. Yang lambat itu pasti betul ya. Mosi bacanya pelan. Ibu Margaret juga pelan. Satu-satu ya. Nah, jangan terlalu cepat.
Terlalu cepat malahan salah takutnya ya. Oke. Sekarang kita baca ini. Kita minta dulu Ibu Margaret. siapa? Ibu Margaret ya.呀，撒迦利亚书14章9节，耶和华必作全地的王。那日，耶和华必为yang kedua ya，必为独一无二的，他的名也是独一无二的。 Amin. Oke, kita ulangin lagi ini. Tu'i. Ya. 独一无二的。 Nah, coba Ibu Margaret dulu satu kali kita ikutin semua ya. Cing. Dari depan. 那日 Enggak, tu'i u'er aja. 独一无二的。 Ya. Enggak usah, teknya enggak usah. Kita kosakata aja, tu'i u'er. Itu istilah. Jadi kalau kita sehari-hari mau tu'i u'er, tidak ada duanya. Osi hansoya, ya. Tu'i u'er. Waduh. Lalu sama WI kan sama kan? WI de sama dong. Iya, sama. Tapi ini lebih ini ada apa? Saingannya pokoknya nggak ada saingannya. Ada sedikit ditegaskan di apa namanya? Dipertegas dan diperluas penekanan ya. Tu'i u'er. Jadi kalau WI ya WI itu cuma satu-satunya. Sama artinya sama. WI de 真神 kan itu ada WI de 真神. Ya, betul. Yang. Jadi 我们的神是独一无二. Ya, betul juga. Allah yang esa, betul nggak? 唯一的神, 唯一的救主, selamat satu-satu. Ya. Kita sudah jam ini Mosi ya. Sudah. Jadi tahu lah. pilih aja. Dua orang aja bacanya. Sudah ya. Ya. Tadi Ibu Margaret sudah baca. Sekarang Ibu Lucy yang baca. 撒迦利亚书14章9节，耶和华必作全地的王。那日，耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。独一无二，独一无二，独一无二。Ya. Victoria. baca. 好。撒迦利亚书14章9节，耶和华必作全地的王。那日，耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。Bi Hua. Ya. Ini wei harus ada 4. Wei. Ayo ke si Yehova. Ye harus tinggi. Yehova. Yehova. Coba Yehova. Yehova. Ya. Lebih tinggi. Oke. Masih ya. Ya. Ci Yanti. 好。歌罗西书1章8节，他有这教会前他是颜色，是从蛇里首先复生的，他可以在反射上居首位。
Yang mana tadi ya? Ada satu ya, masih ingat? 原是 Betul, Yensi tadi sudah dibetulin. 原始 Ini bijak maafan ya. Itu adalah ini kai ini ada mati juga Yennya nggak ada tandanya loh. Iya, nggak ada tanda. Jadi apa ini tadi? 轻声 Bentar, saya lihat coba. Coba, nada apa nih? Kok bisa ketinggalan ya? Ada 2 ya? 2 ya. Yen, masih cek sebentar. 原始 大石岩石 Ini suara siapa? Yen-nya nggak ada nada. Nada 2, Musa. Nada 2. Ya, yen nada 2. Nanti saya tambahin ya. Oke. 好的，谢谢牧师。Tadi siapa suara siapa? Yanti. Sudah, Yanti sudah selesai. Sudah, oke. Siapa mau baca? Saya. Ya, silakan Bu. Kolose ini lagi si 18节， 他也是教会原因至少 masih kasih 他是原是原是始穷是是穷从是十里是里首先附圣的，他使他可以在凡事上居首位。 Nah, coba kita baca ya. Oh, tunjuk ini kalian baca ya. Ini apa? Sama-sama. Ini 十 ini sama semua ikuti. adalah ini apa? Nah, ini mati. Mati apa? 十里 ya sama 十 bingung 可以 ini apa? 凡事上 Wah, ini banyak se-nya ya. yang Musa. Ini Mosi baca sekali dulu deh. Kita dengar ya. Se-nya itu. Saya belum terlalu bisa juga Musa. Coba. Saya coba ya. 哥罗西书1章18节，他也是教会全体之首。
它是原岩石，石是是从从石里石里首首先复先复生的，生的，使它可以在凡事上居首位。 Ya, oke. Ada mau bertanya sebelum kita akhiri? Ibu Deborah. Bu Deborah, 有什么问题吗？哥罗西书1章 Yes. 18节， Mau baca, Ibu Deborah mau baca. Pertanyaan ya. 是教会全敌 Ini salah. 前 apa? 提，前提前提，前提前提， Ada dua. 前全体之首，之首，全体之它首，延续是延是是从实力所现复生，首先首先复生的，是他可以在 ini ada berapa nih? 3. 是他 Kalau nada 3 mesti turun. Nah, itu nada 3. 使他可以使他可以在凡事上凡事上居首位。居首位。 Oke. Yo, 时间到了。 ya, cukup ya. Ya, cukup. Kita tutup doa dulu ya Musa ya. Apa Musa mau closing dulu? Close ya. Oke. Oke. 谢谢吴牧师。谢谢牧师，Ya, 谢谢牧师。 Ya, sekarang kita itu dulu. Ya, kita tutup dulu itu rekodnya. Oke, sekarang